Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan masuk ke materi tentang jumlah dan selisih dua sudut. Ya, namun sebelumnya kita akan cari terlebih dahulu rumus tentang jumlah dan selisih dua sudut, khususnya untuk fungsi sin. Ya. Nah, coba kita perhatikan dari segitiga ABC, ya, segitiga ABC. Nah, yang pertama kita lihat dari sudut A. Nah, sudut A ini ada di segitiga siku-siku ACD. Ya, jadi kita perhatikan segitiga ACD. Nah, segitiga ACD kita tahu nilai sin alfanya. Ya, sin alfanya ini sama dengan depan bagi miring. Depannya adalah AD, ya. Miringnya adalah AC. Di sini diwakili oleh panjang B berarti, ya. Nah, dari sini kita peroleh hubungan antara AD dengan sin alfa. Jadi AD ini sama dengan B dikali sin alfa. B dikali sin alfa. Nah, ini kita simpan ya. Nah, katakanlah ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian dari segitiga ACD juga, ya, kita pengen tahu nilai cos alfanya. Ya, cos alfa. Ya, cos alfa berarti kan samping bagi miring ya. Sampingnya berarti CD. Sampingnya CD, nah, miringnya adalah B. Nah, sehingga dapatlah nilai CD-nya dalam bentuk cos alfa sama dengan, jadi CD sama dengan B dikali cos alfa. B dikali nilai cos alfa. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Nah, setelah kita gunakan sudut alfa, sekarang sudut beta. Sudut beta ada di segitiga BCD. Ya. Segitiga siku-siku BCD. Segitiga BCD. Nah, yang pertama kita cari sama seperti sebelumnya, cari nilai sinnya. Nah, tapi sudutnya B. Ya, sin B sama dengan apa? Sin B sama dengan sama ya, depan bagi miring. Depannya sekarang BD. Nah, depannya BD, maka miringnya adalah A. Ya, panjang BC diwakili oleh A. Nah, sehingga dapatlah persamaan kalau BD ini sama dengan, ya, dinyatakan dalam bentuk sin beta, maka sama dengan A dikali, ya, A dikali nilai sin beta. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang ketiga. Nah, kemudian dengan menggunakan segitiga yang sama, kita cari nilai cosnya sekarang, cos beta. Ya, cos beta kan samping miring, sampingnya CD, miringnya CB. Nah, CB itu adalah A. Berarti kita tulis CD dibagi A. Nah, sehingga kita peroleh nilai CD-nya dalam bentuk cos beta sama dengan A dikali nilai cos beta. Nah, katakanlah ini sebagai persamaan yang keempat. Ya. Nah, oke ya, dapatlah 4 persamaan. Nah, sekarang coba kita perhatikan dari segitiga ACD juga, bahwa untuk mencari luas segitiga ya, luas segitiga ACD, ya, ACD, luas segitiganya ya rumusnya ketika di sekolah dasar ya, setengah alas kali tinggi. Alasnya AD, ya, alasnya AD, tingginya CD. Nah, maka dapatlah setengah dikali AD. AD-nya kita bisa gunakan persamaan pertama. AD itu adalah B kali sin alfa. Ya, B dikali sin alfa. Ya, untuk yang AD. Ya. Kemudian dikali CD. CD kita gunakan persamaan yang kedua. Ya, maka CD ini adalah B dikali dengan cos alfa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita simpan sebagai luas segitiga ACD. Kalau kita sederhanakan ini menjadi setengah B kuadrat ya, dikali dengan sin alfa cos alfa, atau kalau seandainya kita gunakan CD-nya, coba biar muncul nantinya A dengan B perkaliannya ya. Nah, coba kita gunakan CD-nya ini, ya, bukan persamaan kedua ya, katakanlah CD persamaan yang keempat ya, biar muncul A dan B ya, A dikali cos beta. Nah, seperti ini.
Jadi kita gunakan persamaan 1 dan 4 ya. AD-nya kita ambil persamaan 1, CD-nya kita ambil persamaan yang keempat. Maka dapatlah bentuk persamaannya setengah dikali AB dikali nilai sin alfa dikali cos beta. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan yang kelima. Nah, segitiga ACD. Sekarang kita lihat segitiga BCD. Ya, segitiga BCD siku-siku juga, maka bisa kita gunakan rumus setengah kali alasnya BD ya, dikali tingginya CD. Nah, seperti ini ya. Nah, karena kita lihat BD-nya mana ya. BD-nya kita ambil persamaan yang ketiga ya. BD ambil persamaan ketiga, BD-nya itu adalah A dikali sin beta. Kemudian dikali CD. Nah, CD-nya kita ambil yang ada B-nya ya, kan ada 2 CD nih. Ya, kita ambil ada B-nya di persamaan yang kedua. Nah, maka jadi dikali B cos alfa. Nah, seperti ini. Nah, sehingga ketika kita kalikan dapatlah setengah kali A sin beta kali B cos alfa, maka dapatlah setengah AB dikali sin beta dikali cos alfa. Ya, atau cos alfa dulu deh ya. Ya, cos alfa ya, biar sudutnya alfa dulu ya. Cos alfa dikali sin beta. Nah, simpan sebagai persamaan yang ke-6. Oke, setelah dapat persamaan 5 dan 6, nah kita tahu tadi ya, segitiga ACD ada, segitiga BCD ada, sehingga untuk mendapatkan luas segitiga keseluruhan ya ABC, segitiga ABC. Nah, segitiga ABC kan berarti sama aja luas segitiga ACD ya, yang di sebelah kiri ditambah luas segitiga sebelah kanan ya BCD. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang kita ingat di kelas 10 bahwa untuk mencari luas segitiga ya, segitiga ABC keseluruhan, kita bisa manfaatkan rumus sinus ya. Nah, rumusnya adalah setengah kali sisi yang mengapit sudut A dengan B, jadi A dikali B dikali dengan sin dari sudut yang mengapit yang diapit oleh A dan B ya. Jadi sin sudut alfa tambah beta. Nah, ini rumus luas segitiga ABC ya. Nah, di kelas 10 sudah diajarkan ya. Kemudian luas segitiga ACD kita sudah dapatkan di persamaan yang kelima ya, setengah dikali AB dikali sin alfa dikali cos beta ditambah luas segitiga BCD. Nah, ini kita ambil dari persamaan yang ke-6 ya, setengah AB dikali cos alfa dikali sin beta. Nah, kalau kita perhatikan ruas kiri dan kanan ini ada setengah AB semua. Jadi kita boleh bagi kedua ruas dengan setengah AB. Ya, ketika dibagi dengan setengah AB maka ruas kiri setengah AB-nya habis, ruas kanan juga habis. Nah, sehingga dapatlah kita simpulkan bahwa rumus sin jumlah dua sudut ya, sin alfa tambah beta, rumusnya adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, inilah rumus dari jumlah dua sudut untuk fungsi sin. Oke, selanjutnya kita akan mencari rumus setelah kita dapatkan sin dari jumlah dua sudut ya. Rumusnya adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, ini rumus untuk jumlah dua sudut untuk fungsi sin. Nah, gimana kalau seandainya kita ditanya sin rumus untuk selisih dua sudut alfa dikurang beta. Nah, gitu. Nah, rumus ini bisa diturunkan dari rumus yang pertama, dari rumus jumlah. Jadi kita tinggal ganti beta dengan min beta. Ya. Jadi betanya kita ganti dengan minus beta. Jadi setiap beta di sini kita ganti dengan min beta, maka kita dapatkan di sini jadi sin alfa tambah min beta. Nah, ini ya. Jadi alfa min beta kan sama aja dengan alfa ditambah min beta. Nah, sehingga kita bisa terapkan rumus yang pertama ini yang di atas, ganti beta dengan minus beta. Ya, dapatlah jadi sin alfa, ya, alfanya tetap dikali cos.
cosnya cos beta, betanya diganti dengan min beta, ditambah cos alfa, ya alfanya tetap, dikali sin beta, betanya diganti dengan minus beta. Nah, setelah kita sederhanakan, nanti baru dapat kita pastikan atau simpulkan rumus sin alfa min beta jadi apa. Oke, ini jadi sin alfa dikali cos min beta. Nah, yang namanya fungsi cos apabila sudutnya negatif, katakanlah cos dari minus x ini sama nilainya dengan cos x, ya. Karena min x itu adalah di kuadran 4. Jadi kuadran 4 kan cos positif, ya. Jadi ini hasilnya adalah cos sama dengan cos beta. Kemudian ditambah dengan cos alfa dikali sin min beta. Sin min beta ini sama dengan, kita lihat lagi, sin min x, ya. Nah, min x ini kan kuadran 4, maka hasilnya adalah jadi minus, ya. Sin di kuadran 4 negatif, jadi minus sin x. Nah, sehingga sin dari min beta setara nilai dengan min sin beta. Nah, sehingga dapatlah kita simpulkan bahwa nilai dari sin alfa dikurang beta ini sama dengan sin alfa dikali cos beta, plus kali min kan minus cos alfa dikali sin beta. Nah, inilah fungsi atau rumus dari nilai sin untuk sudut selisih dua sudut, ya. Nah, kalau ini kan yang penjumlahan, ya, jumlah dua sudut. Nah, ini selisih dua sudut. Jadi kalau sin alfa tambah beta, sin cos tambah cosin. Sementara kalau selisihnya sin alfa kurang beta, sin cos dikurang cosin. Nah, beda di situ saja. Oke, baik. Sekarang kita coba terapkan rumus tadi, ya. Rumus dari sin, ya, alfa tambah beta dan rumus sin alfa dikurang beta, rumus pembilangan dan selisihnya. Ya, rumusnya kalau kita tulis ulang, sin alfa dikali cos beta ditambah, ya, cos alfa dikali sin beta. Kemudian ini hanya beda tanda saja, ya. Kalau seandainya di sini plus, ini min, nah plus ini plus, maka nanti di sini min, ini juga ini hasilnya adalah min, ya. Sin alfa dikali cos beta dikurang, ya, cos alfa dikali sin beta. Oke. Nah, contoh, ya, teladan. Ya, teladan yang pertama. Ya, tentukan nilai dari sin 75 derajat. Nah, ini manfaat kita mempelajari nilai sin sudut penjumlahan dua sudut. 75 derajat ini bukan sudut istimewa, tapi bisa kita cari dengan bantuan rumus jumlah dua sudut. Nah, mengapa demikian? Karena 75 derajat ini penjumlahan dua sudut istimewa. Nah, 75 ini penjumlahan dari 45 derajat dengan 30 derajat. Nah, maka yang bertindak sebagai alfanya adalah 45, betanya adalah 30 derajat. Kita ganti semua alfa dengan 45, beta dengan 30. Maka kita peroleh hasilnya adalah sin, ya, 45 derajat dikali cos beta, betanya 30 derajat ditambah, ya, karena di sini jumlah, ya, jadi maka ditambah dari cos alfanya 45 derajat dikali sin betanya 30 derajat. Maka kita peroleh hasilnya sin 45 ini adalah setengah akar 2, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, sin 30 adalah setengah. Nah, ini apabila kita kalikan maka dapatlah hasilnya 1/4, ya, akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Ya, boleh kita faktorkan, 1/4-nya kita keluarkan, makalah akar 6 tambah akar 2. Nah, ini penerapan dari jumlah dua sudut. Hasil dari sin 75 derajat ternyata 1/4 kali akar 6 tambah akar 2. Nah, teladan yang kedua. Nah, gimana kalau ditanya sin, ya, penerapan untuk yang selisih. Ya, yang selisih kalau seandainya pertanyaannya sin 15 derajat. Ya, 15 derajat ini bukan sudut istimewa, tapi bisa dinyatakan dalam bentuk selisih dari dua sudut istimewa. Contohnya sin dari 45 kurang 30. Boleh juga 60 derajat kurang 45 derajat, ya. Boleh 45 kurang 30, boleh juga 60 kurang 45. Hasilnya akan sama. Coba kita terapkan. Jadi alfanya adalah 60 derajat, betanya 45 derajat. Maka kita tuliskan jadi sin 60 derajat dikali cos 45 derajat dikurang, ya, karena di sini selisih,
dikurang cos ya 60 derajat dikali sin 45 derajat. Nah, ingetin saja kalau seandainya sin itu sin cos kosin ya, sin cos kosin. Nah, tanda hubungnya sesuai dengan yang ada di rumus. Kalau seandainya kurang ya kurang, kalau tambah ya tambah. Oke, sin 60 derajat adalah setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat ini setengah, sin 45 derajat setengah akar 2. Maka kita peroleh hasilnya 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2 ya. Kita faktorkan jadi 1/4 dikali akar 6 minus akar 2. Nah, inilah hasil dari nilai sin 15 derajat. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya, teladan 3. Nah, tentukan ya, nilai dari sin 73 derajat dikali dengan cos 13 derajat dikurang cos 73 derajat dikali dengan sin 13 derajat. Nah, ini ya, soalnya seperti ini. Kita perhatikan ini bentuknya sin cos dikurang cosin. Nah, tidak lain adalah rumus yang kedua, selisih dua sudut. Mengapa demikian? Karena di sini sudutnya sama, 73 derajat. Kemudian ini 13 derajat, ini juga 13 derajat. Jadi bisa kita anggap ini sebagai alfa. Nah, ini sebagai beta. Ya, alfanya 73 derajat, betanya 13 derajat. Maka sesuai dengan rumus sin alfa dikurang beta, maka menjadi sin, nilai ini menjadi sin 73 derajat dikurang beta, betanya 13 derajat. Ya, gini ya. Nah, yang jelas kalau ada soal kayak gini nggak mungkin kita cari sin 73 derajat berapa, cos 13 derajat berapa, kita agak sedikit kesulitan kalau caranya kita mencari sin 73 derajat dan cos 13 derajat. Tapi bisa kita manfaatkan rumus sin alfa dikurang beta. Nah, sin 73 derajat dikurang 13 derajat, kita cari dulu ini 73 dikurang 13. Ya, hasilnya adalah sin. Nah, ini nilainya adalah 60 derajat. Nah, sin 60 derajat adalah ini masuk ke sudut istimewa. Jadi dapatlah hasilnya adalah ya, setengah akar 3. Ya, jadi nilai dari sin 73 dikali cos 13 derajat dikurang cos 73 dikali sin 13 derajat, hasilnya adalah setengah akar 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Apabila ada pertanyaan, katakanlah sin, ya, nilai sin dari 23 derajat ya dikali dengan cos 22 derajat ditambah nilai cos 23 derajat dikali dengan sin 22 derajat. Nah, kita perhatikan ini rumusnya sin cos ya, bentuknya sin cos kosin ya, tambah tanda hubungnya, maka masuk ke rumus jumlah dua sudut untuk fungsi sin ya. Alfanya adalah 23. Ya, alfanya ini yang pertama disebut ya 23 derajat. Nah, kemudian betanya adalah 22. Maka kita peroleh ini hasilnya adalah sinus 45 derajat. Nah, sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Nah, dapatlah hasil nomor 4 setengah akar 2. Oke, kita lanjutkan ke teladan 5 ya. Jika diketahui ini ya. Nah, jika ya kita diberikan informasi bahwa sin alfa adalah 3/5 dan nilai cos beta, nah ini sama dengan ya 5/13, di mana posisi alfa di kuadran ya 1, kuadran 2 alfanya, dan beta di kuadran 1. Nah, pertanyaannya tentukan atau maka ya nilai dari sin alfa tambah beta ini akan sama dengan berapa.
Oke ya, nah kita bahas ya. Sebelum kita mencari berapa nilai sin alfa tambah beta, maka kita terlebih dahulu tentukan dulu rumusnya. Sin alfa tambah beta, nah ini rumusnya adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, dari soal kita hanya diberikan informasi nilai sin alfa dan cos beta saja. Ya, sin alfanya ini 3/5, cos betanya 5/13. Nah, yang belum ada adalah cos alfa dan sin beta. Oke, untuk mencari cos alfa, kita bisa minta bantuan nilai sin alfa. Ya, kita buat saja segitiga siku-siku ya dengan sudutnya alfa. Ya, sudutnya alfa. Kan dikasih tahu sin alfa 3/5, berarti depan miring, depannya 3, miringnya 5. Maka sampingnya dengan bantuan triple Pythagoras hasilnya 4. Nah, dari sini kita akan dapatkan nilai cos alfa. Nah, cos alfa itu samping miring, maka jadi cos alfanya 4/5. Nah, tapi jangan buru-buru dianggap cos alfanya 4/5. Cek tandanya dulu. Alfa itu ada di kuadran berapa di soal? Di soal dibatasi alfa itu di kuadran 2. Nah, nilai cos di kuadran 2 hasilnya adalah negatif. Maka di sini hasilnya bukan plus tapi min 4/5 ya. Jadi cos alfa ini adalah minus 4/5 ya, bukan 4/5. Nah, satu lagi kita tinggal mencari sin beta. Untuk mencari sin beta, lihat dari informasi yang ada sudut betanya. Nah, sudut betanya ada di cos beta di sini. Nilainya 5/13. Nah, kita buat lagi segitiga siku-siku dengan sudut beta. Ya, sudutnya beta. Nah, diketahui beta ini cos beta 5/13, berarti samping 5, miringnya 13. Dengan triple Pythagoras kita dapatkan sisi depannya 12. Ya, sehingga kita peroleh nilai sin betanya depan ya bagi miring 12/13. Nah, kemudian kita cek beta itu ada di kuadran berapa? Di soal dikasih tahu beta di kuadran 1. Sehingga sin beta di kuadran 1 pastinya juga positif ya. Maka kita tulis di sini sin betanya 12/13. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya 3 kali 5, 15/5 kali 13, 65. Min kali plus minus ya, 4 kali 12 ini 48 dibagi 5 kali 13, 65. Maka kita peroleh nilai sin alfa tambah betanya adalah 15 dikurang 48 ya, jadi minus 33/65. Nah, inilah nilai dari sin alfa tambah beta.